Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi persepsi dan pengambilan keputusan. Sebelum itu, perkenalkan saya Evi Fitriana dengan NIM akhir 126. Pertama-tama, kita harus memahami apa itu persepsi. Persepsi adalah cara seseorang melihat dan memahami suatu situasi. Menurut organizational behavior, persepsi adalah proses seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi sehingga memberi makna pada lingkungan sekitarnya. Contoh sederhananya, dosen menegur mahasiswa. Mahasiswa A merasa itu sebagai nasihat, tapi mahasiswa B merasa dimarahi. Kejadiannya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Itulah persepsi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi ini dipengaruhi oleh yang pertama ada pengalaman. Orang yang pernah gagal biasanya lebih hati-hati. Yang kedua, kepribadian. Orang yang positif cenderung melihat sesuatu secara positif. Yang ketiga, harapan. Kalau kita sudah punya prasangka, biasanya kita hanya melihat hal yang sesuai dengan prasangka itu. Yang keempat, situasi. Tempat dan kondisi juga mempengaruhi cara kita menilai sesuatu. Selanjutnya, kesalahan dalam persepsi. Kadang persepsi bisa salah. Beberapa kesalahan umum yang pertama ada halo efek. Menilai seseorang hanya dari satu kelebihan atau kekurangan. Contohnya, karena pintar berbicara dianggap pasti pintar semuanya. Yang kedua, stereotip. Menilai berdasarkan kelompok. Contoh, menganggap jurusan tertentu pasti lebih pintar. Yang ketiga yaitu persepsi selektif. Hanya melihat informasi yang kita suka. Kemudian, ada pengambilan keputusan individu. Apa sih pengambilan keputusan? Jadi pengambilan keputusan adalah proses memilih satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Menurut Herbert Simon, manusia tidak selalu mengambil keputusan secara sempurna karena keterbatasan informasi dan waktu. Cara seseorang mengambil keputusan, yang pertama bisa menggunakan rasional. Langkahnya menentukan masalah, mencari informasi, membandingkan pilihan, memilih yang terbaik. Contoh, memilih laptop dengan membandingkan harga, spesifikasi, dan kualitas. Yang kedua, bisa dengan cara berdasarkan pengalaman atau intuisi. Kadang keputusan dibuat dengan berdasarkan feeling atau pengalaman sebelumnya. Contoh, pebisnis memilih lokasi usaha karena pengalaman sebelumnya sukses di area yang mirip. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada emosi, pengalaman, tekanan waktu, resiko, dan nilai pribadi. Contoh, saat sedang marah, seseorang bisa mengambil keputusan yang kurang tepat. Lalu ada hubungan persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi mempengaruhi keputusan. Kalau cara kita melihat masalah sudah salah, keputusan yang kita ambil juga bisa salah. Contoh, seseorang manajer beranggapan karyawan malas itu kan persepsi negatif, maka ia mungkin tidak memberi kesempatan pada karyawan tersebut. Padahal sebenarnya karyawan itu hanya kurang arahan. Selanjutnya ada study case pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi pada tahun 2013, produk Indomie milik PT Indofood Sukses Makmur Tbk sempat ditarik dari peredaran di Taiwan oleh otoritas setempat karena mengandung zat pengawet metilparaben dan benzoik acid yang menurut regulasi Taiwan tidak diperbolehkan dalam produk mie instan. Padahal zat tersebut masih diizinkan menurut standar BPOM Indonesia dan Kodeks Internasional. Namun, karena perbedaan regulasi dan pemberitaan media muncul persepsi negatif di masyarakat Taiwan bahwa produk tersebut berbahaya. Permasalahan utama pada studi case ini yaitu muncul persepsi produk tidak aman, produk tidak memenuhi standar kesehatan, produk impor kurang terpercaya. Nah, akibatnya penjualan menurun, reputasi produk terganggu, lalu distribusi mengalami kerugian. Jadi masalah yang terjadi bukan hanya soal kandungan bahan, tetapi soal persepsi konsumen. Analisis berdasarkan materi dari sisi persepsi, konsumen Taiwan membentuk persepsi berdasarkan informasi media, regulasi pemerintah setempat, kekhawatiran terhadap kesehatan. Walaupun secara ilmiah produk aman,
Menurut standar Indonesia, persepsi masyarakat sudah terbentuk negatif di negara tersebut. Ini membuktikan bahwa persepsi tidak selalu berdasarkan fakta lengkap, tetapi dipengaruhi informasi dan lingkungan. Yang kedua, dari sisi pengambilan keputusan individu. Keputusan individu, karena persepsinya negatif, konsumen memutuskan tidak membeli produk Indomie dan beralih ke merek lain. Keputusan manajemen Indofood, perusahaan harus mengambil keputusan cepat, yaitu memberikan klarifikasi resmi, menyesuaikan komposisi produk agar sesuai regulasi Taiwan, menjaga hubungan dengan distributor luar negeri. Keputusan ini tidak bisa menunggu lama karena menyangkut reputasi internasional. Berikut adalah cara penyelesaian yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama yaitu klarifikasi resmi. Indofood menjelaskan bahwa kandungan tersebut aman menurut standar internasional dan Indonesia. Tujuannya mengurangi persepsi negatif publik. Yang kedua yaitu penyesuaian produk. Untuk tetap bisa masuk pasar Taiwan, perusahaan menyesuaikan komposisi produk agar sesuai regulasi setempat. Ini adalah bentuk pengambilan keputusan rasional berdasarkan risiko bisnis, peraturan lokal, dan keberlanjutan pasar. Yang ketiga, evaluasi standar ekspor. Perusahaan kemudian lebih berhati-hati terhadap regulasi tiap negara dan perbedaan standar keamanan pangan. Ini adalah keputusan strategis jangka panjang. Yang keempat, memperkuat quality control dan sertifikasi internasional. Perusahaan dapat meningkatkan sistem pengawasan kualitas produk dengan melakukan uji laboratorium tambah sebelum ekspor, memastikan setiap produk sudah sesuai regulasi negara tujuan, dan mengurus sertifikasi keamanan pangan internasional. Tujuannya mencegah kejadian serupa di negara lain dan meningkatkan kepercayaan pasar global. Dengan langkah ini, perusahaan tidak hanya menyelesaikan masalah saat itu, tetapi juga mengambil keputusan strategis jangka panjang untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis internasional. Nah, dalam kasus ini menunjukkan bahwa persepsi publik dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Persepsi negatif dapat muncul walaupun produk tidak melanggar hukum negara asal. Manajemen harus mengambil keputusan cepat dan rasional untuk mengatasi krisis, dan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tekanan waktu dan risiko reputasi. Dalam kasus Indofood di Taiwan, masalah utama bukan hanya kandungan produk, tetapi persepsi konsumen terhadap keamanan produk. Lalu persepsi negatif mempengaruhi kepuasan pembelian, dan perusahaan harus mengambil keputusan strategis untuk memperbaiki persepsi dan mempertahankan pasar. Artinya, persepsi ini sangat mempengaruhi keputusan individu, baik konsumen maupun manajemen perusahaan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu persepsi adalah cara seseorang memahami dan menafsirkan suatu situasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, kepribadian, dan kondisi yang dihadapi. Karena setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, maka persepsi terhadap suatu hal juga bisa berbeda. Persepsi sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika persepsi seseorang objektif dan rasional, maka keputusan yang diambil cenderung tepat. Namun, jika dipengaruhi oleh emosi atau bias, keputusan bisa menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, penting untuk memahami persepsi dengan baik agar dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Baik, itu dia presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata maupun kekurangan dari materi tersebut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.